Halo. Shalom. Puji Tuhan. Kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita mau mempersembahkan ibadah kita hari ini untuk Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu. Bersamamu ku lewati semua penenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak beri pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Katakan pujian ini lagi di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu. Bersamamu Bapa
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu hebat dan dahsyat Bapa. Kami menyembah Engkau yang kudus. Kami tinggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Anugerah-Mu yang besar, yang melimpah kepada kami semua, yang beribadah memuji Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja, yang bertahta di langit dan di bumi, berkuasa di surga untuk selama-lamanya. Pujian kami hanya bagi Yesus, penyembahan kami hanya bagi Yesus. Sorak-sorak kami memuliakan nama-Mu Bapa, karena memang Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat, Kau layak terima kemuliaan dan kebesaran untuk selama-lamanya. Anugerah-Mu besar melimpah atas kami Tuhan Yesus, Tuhan kami. Kalau hari ini kami datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan melihat bangsa negara kami, Tuhan melihat umat-umat-Mu, Tuhan melihat hamba-hamba-Mu. Bapa yang baik, situasi apapun yang kami alami, yang dialami negara kami, yang dialami gereja-Mu, yang dialami oleh hamba-hamba-Mu Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah lepas tangan dari semua ini Tuhan Yesus, karena Engkau akan selalu menolong kami, menolong bangsa kami, menolong pemerintahan kami, menolong masyarakat Indonesia dari penderitaan-penderitaan yang dialami melalui COVID, bahkan penyakit-penyakit yang ada, bahkan Tuhan ekonomi Tuhan Yesus Tuhan kami. Tuhan akan tolong bangsa kami, Tuhan akan tolong para pemerintah kami untuk melepaskan bangsa Indonesia dari tekanan-tekanan yang ada di alam dunia ini. Dan kami percaya umat-Mu Tuhan, Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan tolong. Ilham Roh Kudus akan senantiasa ada kepada setiap umat-Mu yang menjadi pembantu bangsa Indonesia ini, melepaskan Indonesia, oh Tuhan, dari segala kesusahan, baik Tuhan dari segala masalah-masalah medis kesehatan, baik juga dari ekonomi di alam yang Indonesia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan juga akan Tuhan nyatakan kuasa-Mu luar biasa kepada gereja-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan tolong. Maka kami akan selamat bangsa kami, maka selamat gereja-Mu, maka selamat Tuhan umat-umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu akan Tuhan selamatkan dari tekanan-tekanan ekonomi dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Kementerian Agama Bapak yang baik, Kementerian Agama Tuhan yang mendorong kami menjadi pendoa Bapak, yang mendorong kami Tuhan menjadi melakukan penyuluhan untuk semua masyarakat Indonesia, untuk khususnya masyarakat Samosir Tuhan. Biarlah semua diselamatkan dalam nama Yesus, dibebaskan mereka dari segala ikatan dalam nama Yesus. Melalui yang kami kerjakan Tuhan, oh melalui kerjasama dengan Tuhan PKK Kabupaten, Kau memberkati
semua para penyuluh yang melakukan penyuluhan dengan baik. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Dan setiap pelayanan kami, semua jiwa diselamatkan oleh karena kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus yang akan bekerja melalui semua Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi penyuluh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, khususnya pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan di Pulau di Kabupaten Samosir diberkati. Baik di pelayanan Tuhan melalui online ini Bapak, untuk menjamah, bahkan memberkati semua khususnya Tuhan. Oh Bapak yang di surga melalui itu pembinaan-pembinaan Tuhan. Bapak yang baik, kami percaya warga binaan Tuhan, Kau akan jamah Tuhan. Ketika mereka melihat ibadah kami, ketika Roh Kudus nyata dalam diri mereka melalui ibadah kami, hingga mereka diubahkan, ditobatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan melalui firman Tuhan, mereka dibangkitkan dan mereka semangat dan mereka mengalami kehidupan baru karena firman Tuhan berkata-kata kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati gereja ini yang telah menerima kami beribadah. Berkati pemimpin kami, khususnya Tuhan kepala kantor, bahkan kasih, bahkan koordinator kami dalam penyuluhan diberkati, bahkan semua penyuluh diberkati. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus mendengarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
kerajaan surga jika kami memandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha mulia. Kami manusia ciptaan-Mu ya Tuhan, datang sujud di hadapan-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau Tuhan, termasyurlah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan kami terus Tuhan mau belajar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Engkau terangi kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, Roh Allah yang begitu kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami saat ini. Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau menguduskan kami Tuhan. Di atas segala permintaan kami Tuhan, kami memohon Engkau menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur buat hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita akan membuka Alkitab kita, Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan ulangi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Molo di bahasa Batak, di doa maon, sian saluhut si jagauni, gumodang ma jaga rohang, ai sianido ruar akamual hamuluan. Sehalinai, sian saluhut si jagauni, ma jaga rohang, ai sianido ruar akamual hangoluan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau dikatakan tentang hati, molo di bahasa Batak, roha, molo marsahit rohaton. Kalau ada masalah dengan hati kita, baik itu hati secara benda nyata ada dalam tubuh kita, kalau itu mengalami sakit, maka seluruh tubuh kita akan mengalami sakit. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Dari hati kita ini yang memancarkan kehidupan. Karena itu diingatkan firman Tuhan, jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Bahkan untuk saat ini di masa pandemi, untuk menaikkan imun tubuh kita perlu menjaga hati. Naikkan imun dengan makan sehat, menjaga pola makan, dan juga menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Karena saat hati kita ini rusak, hancur, maka tubuh kita ini juga akan terasa lemas, tidak bergairah. Karena itu dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu. Nah, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu menjaga hati, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjaga hati kita ini agar tetap sehat. Siang hari ini, bagaimana cara menjaga hati agar tetap sehat? Tidak hanya sehat secara batin, tapi sehat di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau menjaga hati kita sehat sesuai dengan firman Tuhan, membebaskan hati kita dari niat jahat. Biasanya niat jahat itu muncul karena dendam. Kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita
dalam pikiran kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, hati kita itu sudah sakit. Oh, no, songo terlumowi songo kita halak bata. Merdumu di tano narara pitaho. Tunda sejadi atau aku. Ngamar sahih itu. Ngamar sahih rohat tadi sih. Ngadan sehat berita. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 15. 2 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 2 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Terlalu banyak firman Tuhan yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam doa Bapa kami juga diajarkan, ampunilah kami seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, ini memang sungguh sulit. Dan termula hoton. Apalagi mah, siya terus ni rohat ta mula-ulota, alay si tontong kita di salaw. Ngeburjuro hatta mula-ulota. Selala mahita di pahata-hata. Idompang si naadong doon ibu ni asay ba ini songo ni nacari buka doi asay ulah ni songo ni. Terkadang membuat hati kita itu hancur. Kita mau membalaskan dendam kita, tapi firman Tuhan berkata tidak boleh, karena di saat kita membalaskan itu hati kita sudah sakit. Nah, saat ini ada pernah saya dengar sebuah perkataan seperti ini, kutipan seperti ini. Ampunilah orang yang membenci Anda, karena di balik melepaskan pengampunan, Tuhan Yesus melepaskan berkat buat Anda. Luar biasa. Jadi jangan kita pikirkan sakit hati kita ini. Unang saya terus taiwat kasih di rohatai. Alay taiwat ma paso-paso di dewata nalau si lehonon naturita. Dan saya selalu berprinsip seperti ini. Kalau ada orang ingin mencelakai saya atau berbuat jahat kepada saya selalu berkata seperti ini. Sedia magugugku Tuhan, mapalosto papainan nai, maribakon gugumu mapalosun ibana. Sedia magugugta, mulu hasiro hata cukup talempar duho bad, bah sukumay, mulu sokonang siro betui, kumana? Jadi kita harus selalu berpikir Tuhan itu selalu membela orang yang selalu tulus datang kepadanya. Kita selalu kuat. Karena itu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada hatimu menyimpan dendam, lepaskanlah sekarang. Kita ingat, berkat Tuhan lebih banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, sedia magogo di tangan tahun, gogo di pamangan tahun, mamurai jolmana makaciti rohatai, meribakun gogo di debata, lau menghukum hasidah, menghakimi hasidah. Tidak, kita lepaskan, kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang layak untuk memberikan pembalasan. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati kita agar tetap sehat di hadapan Tuhan? Yang kedua, membebaskan hati untuk bersukacita dan melimpah. Membebaskan hati bersukacita. Buah cara membebaskan hati bersukacita. Corona, husapi balau mabiyar, bertiga-tiga mabiyar, makatai pedohodongan mabiyar. Padahal dikatakan bersukacita. Masalah ekonomi karena corona ini juga sangat berat. Tapi Tuhan katakan bersukacita. Dan keadaan apapun bersukacita. Wah, kayaknya tidak mampu. Tapi seperti ada HKBP madok songonon. Golas niro hado au dingolukon. Dingolukon. Dingolukon golas niro hado au dingolukon.
totong di rohakon mau liate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mau liate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia alania hado marlas ni roha alana budang do hebe alana maringan do holong di Jesusi di ngolita molo alani budang di hebe do jol mabui marlas ni roha songon natabaca di media sosial di Facebook songon keluarga di kolong merak salah satu di Indonesia Sinia Ramadhani doa mata Ardi Bekri hebeng nina manauko alai tong do mana pusau isukun alania kenapa bisa sampai seperti itu kami merasa kurang bahagia apa lagi yang kurang bahagia tapi hanya di dalam kasih Kristus kita bersukacita hanya di dalam kasih Kristus golas ni roha ngoluta alana abang dong holong di Yesus mia di ngoluta kita tidak akan mampu bersukacita kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita. Kita jangan pernah berpikir seandainya banyak uangku, seandainya seperti ini, ada anakku semua berhasil, seandainya saya sudah bersukacita. Belum tentu. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Hanya Yesus yang memuaskan batin kita itu untuk kita mampu bersukacita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita biarkan Yesus, Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan hidup yang kita hadapi, walaupun ketidakadilan kita terima dalam hidup kita, kita diperlakukan sewenang-wenang, tetapi ingat, tetaplah berseru kepada Yesus. Tetap panggil nama Yesus. Dukun, holang kuda Tuhan pamu sadeaku di ngolukon. Huang pasung madiri kutu erokamu. Kita akan mampu bersukacita. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana cara menjaga hati kita tetap sehat di hadapan Tuhan? Katakan di sana, membebaskan hati kita menjadi tempat untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau dikatakan berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu doa. Kita selalu berdoa. Berdoa, martangiang, wajar nih. Memang martangiang kita. Tetapi doa itu adalah kekuatan. Kekuatan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Jadi pertanyaan, apakah waktu susah aja kita berdoa? Tidak, saudaraku. Dalam hal apapun kita terus berdoa. Tuhan Yesus, sewaktu dia mau dibawa ke kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Sampai dia meneteskan keluar keringat darah, menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Karena dia tidak mampu melakukan semuanya itu, dihina, diludahi. Karena dia tidak mampu, dia berdoa. Itu sudah Tuhan Yesus. Itu sudah Yesus, anak dari Allah. Apalagi kita, manusia biasa. Kita hanya mampu berdoa untuk kita memperoleh kekuatan dalam hidup kita. Kita hanya mampu berdoa agar hati kita tetap sehat di hadapan Tuhan. Nah, ada satu kutipan seperti ini. Jika engkau berdoa pada saat kesulitan, doa itu akan meringankan kesulitanmu. Jika engkau berdoa saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraanmu. Dalam hal apapun dalam hidup kita, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Berdoa itu bisa diibaratkan seperti kita naik sepeda.
Kalau kita perhatikan, hanya mengayun sepeda itu, kita akan bosan. Ayo dia dah bola dong terus sudah bola kita perhatikan. Kalau menggohe-gohe soalnya. Tapi karena kita menuju ada yang di hadapan kita mau kita capai, iko hadap dosa tahusan, iko punya hadap tahusan. Makanya dia terus semangat mengayunkan sepedanya. Tapi kalau dia tidak melihat tujuannya, apa yang mau disasaran, yang mau dia capai, hanya melihat gayungan sepedanya itu, tidak akan bosan. Kalau dulu, kalau mau gohe-gohe sama dia, ya pasongon oleh. Alay-alay nunggu miring dong. Saya harus mampu, saya harus bisa kuat, saya harus mampu menghadapi tantangan hidup saya. Saya harus mampu. Dia terus berdoa, dia terus mengayunkan sepedanya. Karena itu saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Tahu pastor diriton, sedih hari kita martaniang. Taulah humai. Dan pola ikut 5 waktu berdoa. Tidak, kita berdoa terus di dalam hati kita. Saat kita memang membutuhkan kekuatan ekstra karena kita menghadapi masalah, kita bisa bersemedi. Karena tidak mampu kita bersemedi lagi, kita berdoa jam 12 malam, kita lakukan dengan berpuasa. Kita harus tetap berdoa. Karena hanya doa kita mendapat kekuatan dari Tuhan dan hati kita tetap sehat. Hati kita tetap sehat di hadapan Tuhan dan sehat secara badan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Biarlah Roh Kudus menanamkan firman-Nya di hati kita, agar kita mampu menjalani hari-hari hidup kita dan kita tetap sehat di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan siang hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan tetap terjaga di hadapan-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Terlebih Tuhan di saat kami mengingat ada orang yang menyakiti hati kami Tuhan, kami tidak mampu. Namun karena firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, mampukan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, banyak orang yang diberkati, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan kami yang mengetahui setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami serahkan semuanya hidup kami kepadamu Tuhan. Terutama Tuhan, keadaan ekonomi saat ini Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang berkata di dalam firman-Mu, tidung nawar tunga-tunga langit ya Tuhan, disari kodo. Terlumo bimahami na tinong pamon na liyamang. Asima roham Tuhani. Gohi marahanami dohong las ni rohan na siya koi Tuhan. Dan margogohami Tuhan melogogo na isa diri. Mangido mahami aliyamang. Roh mahami mangopaso diri nami tuadupan-Mu. Pargugoy mahami dohotor dimi. Nang sumani sa luhod na Tuhan, ianakon nami Tuhan. Dari bagasan parsikolan yang bisuk dohot habis tarap. Dari pangarantoan nami Tuhan, patuloy jang palan na lomang Tuhan. O masuk sa luhod na Tuhan, naniulan di tangan nami, dohot naniulan di pikiran nami. Sa luhod ngalo nami o Tuhan, pasahat kami ho bagasan tangan-Mu. Nang di bagasan tongariom ti Tuhan, di pasahat kami ma Tuhan, bangsa, dohot negara nami o tuadupan-Mu. Lantabay mabisok Tuhan tua pemimpin-pemimpin di negara namin. Asa marbisok na sila Tuhan. Asa buhay mamimpin kami Tuhan di bagasan dami doon plus ni Roha. Suwang sa wani kabupaten namin Tuhan, kabupaten Samosir. Dan totoong bisok Tuhan kabupaten namin doon jajaran na Tuhan. Terlumobi man di masa pandemyo Tuhan.
Pada umat Tuhan sahitis yang kami saluhutna nang siang doa portirio Tuhan. Asa marlasni roha kami memuji pasangan buarmu nabadie. Kementerian Agama juga Tuhan kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada kepala kantor kami beserta stafnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami melakukannya Tuhan dengan ikhlas Tuhan, beramal Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan semua kebutuhan kami. Apapun yang kami lakukan biarlah hanya menyenangkan nama Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini, kami akan menutup ibadah kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.